Daniel, tadi Anda sampaikan untuk harga barang-barang modal seperti pestisida dan pupuk ini naik. Artinya apakah ini memang terdampak karena situasi di global juga sehingga barang-barang tersebut harganya naik, dan apakah ada potensi kalau harganya ini akan menurun mungkin di tahun depan kalau kondisi sudah lebih stabil, atau memang ini harganya akan cenderung terus naik mulai tahun ini dan tahun-tahun berikutnya? Ya, kita berharap situasi global ya, pemasok dari pupuk itu kan dampak dari perang Ukraina. Kalau perang Ukraina berakhir ya tentu mestinya harga pupuk, harga pestisida itu akan turun. Tetapi apakah tahun depan perang Ukraina akan berakhir, masih belum ada yang tahu. Sehingga kemungkinan tingginya harga input dari pertanian masih akan terus berlangsung. Nah, sehingga memang waktu itu dari 8 bulan yang lalu kita mendorong agar pemerintah memberikan afirmatif, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada para petani. Kalau memang kita ingin petani tetap menanam. Satu, kedua, kita ingin agar harga tidak terlalu tinggi. Tetapi faktanya anggaran untuk petani bukannya bertambah malah berkurang. Baik. Dan terkait dengan El Nino yang tadi Anda sampaikan, ini kan sebenarnya juga sudah kita dengar sebelumnya begitu. Apakah artinya ini memang tidak ada penanganan atau justru lebih ke pembiaran dari pemerintah sampai akhirnya kita memutuskan harus melakukan impor? Kalau versi pemerintah tentu mereka sangat memikirkan menangani, tetapi dari konteks politik anggaran tidak terwujud, tidak ada keberpihakan. Anggaran pertanian terus menurun selama sekian tahun ini. Padahal waktu COVID pun pemerintah selalu memuji pertanian sebagai sektor yang menyelamatkan Indonesia saat yang lainnya runtuh, gitu. Tetapi justru malah terus berkurang. Baik, ini menarik sekali. Pak Daniel, apakah menurut Anda dengan melakukan impor beras ini bisa menjaga stabilitas harga beras di tahun depan di saat sebenarnya yang Anda sampaikan tadi memang ada fenomena El Nino dan juga barang-barang modalnya naik? Ya, kalau misalkan kebutuhan kita itu sekitar 30,8 juta. Kalau impornya 2 juta, ya nggak ada dampaknya. Tetapi 2 juta ton ini menjadi sangat penting karena di situasi darurat harga tinggi yang bisa dilakukan adalah oleh Bulog adalah melakukan operasi pasar. Tetapi operasi pasar itu lebih ke memberikan alternatif, memberikan pilihan, memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, sehingga dia bisa tetap mengakses membeli beras dengan harga yang tidak setinggi pasar. Tetapi dari konteks menstabilisasikan harga agak berat kalau misalkan memang harga modal dari petani sudah tinggi. Sekarang harga gabah di tingkat petani saja kalau dulu masih sekitar 3.800, 4.200, sekarang sudah bisa mencapai 6.000 lebih. Baik, kita akan beralih lagi ke Ibu Lely. Ibu Lely tadi disampaikan oleh Pak Daniel, ini sebenarnya kalau melihat rencana pemerintah untuk menangani masalah stok beras ini, tapi tidak didukung oleh politik anggaran begitu. Anda melihat di lapangan sendiri seperti apa prakteknya, Bu Lely? Iya, kalau kita lihat intervensi pemerintah itu kan ada dua ya, harga dan non harga ya, Pak Daniel ya. Kita ketahui, saya kira ya anggaran untuk input itu satu hal yang betul secara keseluruhan, apalagi kalau kita kaitkan dengan proporsinya dibandingkan subsidi untuk sektor yang lain begitu. Ada hal lain yaitu HPP, ada harga pembelian pemerintah yang itu terus meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Untuk gabah kering panen, misalnya gabah kering giling, itu sudah HPP-nya sudah di 5.000 untuk harga kering panen. Kemudian di berasnya sendiri HPP juga naik gitu. Nah, ini adalah salah satu saya kira yang merupakan insentif pemerintah kepada produsen begitu. Namun di sisi lain juga kemudian pemerintah mencoba untuk menyeimbangkan dengan
bantuan sosial kepada konsumen begitu ya. Karena itu saya kira seharusnya barangkali yang bisa dilakukan untuk mengimbangi itu adalah dengan memperkuat subsidi input di tingkat produsen, dan itu input yang langsung kepada produsen, bukan kepada petani, kepada produsen utama dibandingkan kepada industri misalnya. Kemudian yang kedua, bantalannya tetap diberikan, apalagi sekarang saya kira apa yang dilakukan saat ini untuk menambal itu dengan menggelontorkan 210.000 per bulan ya, yang jumlahnya kurang lebih sama lah dengan dulu pada saat masih ada Raskin gitu. Karena itu saya kira kekurangan atau tadi yang penurunan subsidi, penurunan anggaran untuk input di lapangan menurut saya harus diimbangi dengan hal tersebut. Baik, Bu Lely, bantuan sosial seperti bansos, artinya bantuan langsung ke masyarakat ini kan sebenarnya dinilai menjadi bantuan yang paling cepat begitu untuk bisa menyeimbangkan kenaikan harga saat ini. Tapi menurut Anda apakah ini tepat, dan menurut perhitungan Anda ini berapa lama sebenarnya harus dilakukan? Yang jelas model seperti ini kita bisa lihat dari dua hal. Bansos sebagai upaya membantu mengurangi pengeluarannya masyarakat yang tidak mampu tadi. Di sisi lain, apabila dilakukan dalam jumlah yang cukup signifikan, dia akan mengurangi supply, mengurangi demand ke pasar, dan itu otomatis menjaga harga di pasar lebih stabil. Ini konteksnya di akhir tahun seperti ini, di mana harga cenderung naik. Hari ini kalau kita lihat harga di tingkat produsen maupun konsumen terus meningkat, bahkan lebih besar 20% rata-rata dibanding tahun kemarin pada periode yang sama. Nah, ini mungkin yang membuat pemerintah kemudian menggelontorkan bansos dalam jumlah yang besar, dan saya kira efektivitasnya adalah sampai pada minimal sampai musim panen berikutnya, musim panen terutama musim panen utama di bulan April nanti, Maret-April, itu yang harus dilakukan. Dan jumlahnya juga tentu harus signifikan terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan juga dengan kebutuhan bulanan dari secara nasional.